Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Iya, senang sekali pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu hebat. Oke, untuk sebelum kita mulai sesi di pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Monggo Bapak Ibu berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kegiatan hari ini bisa lancar. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Hari ini hujankah di daerah Panjenengan? Mendung Jawan. Oke, nggih, semoga lancar nggih, tetap lancar sinyalnya. Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yes, sebentar. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Nuarita Srindiarti L. Saya dari SMP Negeri 1 Jigen yang akan membersamai Bapak Ibu hebat pagi hari ini di Loka 2 dengan visi untuk lingkungan belajar. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan sesi selanjutnya, tujuan sesi di pagi hari ini adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu nggih. Ini ada hadir sepenuhnya. Usahakan untuk on cam, nanti kalau memang susah sinyal bisa off cam. Raise hand ketika untuk bertanya, matikan speaker, bisa dikondisikan ya. Kemudian saling menghormati. Ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan Bapak Ibu? Cukup Bu. ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari tujuan tadi, saya ingin menanyakan nih kepada Bapak Ibu. Sudah perso semua ya tentang keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang panjenengan semua ketahui tentang keyakinan kelas? Nanti bisa sambil bisa sambil yang lain untuk dituliskan di link Jamboard. Saya tuliskan dulu di kolom chat, sebelumnya silakan yang berpendapat Bu Dianika dulu, monggo Bu disampaikan. Apa sih pemahaman panjenengan tentang keyakinan kelas? Terima kasih. Ada pernyataan-pernyataan positif untuk menjaga supaya kelas itu tetap kondusif untuk belajar, Bu. Oh, pernyataan positif yang seperti apa itu, Ibu? Contoh, saling menyayangi sesama teman. Jadi dari Bu Dianika ada pernyataan itu positif ya. Jadi tidak ada pernyataan keyakinan itu yang negatif. Kemudian mungkin Bu Endang bisa menambahkan sambil teman yang lain bisa menuliskan di link Jamboard, bisa dibuka ya linknya ya. Terima kasih Bu Nua. Keyakinan kelas dan menambahkan dari Bu Dian tadi bahwa keyakinan kelas ini adalah kita membuat kesepakatan. Jadi artinya apa yang akan terjadi di kelas itu adalah dari masukan dari anak gitu ya. Jadi tidak hanya sepihak dari guru. Dan ini nanti akan bermuara pada adanya konsekuensi. Demikian Bu Nuarita. Luar biasa Bu Endang. Ada itu datangnya dari anak, bukan dari kita sebagai guru gitu nggih Bu nggih. Nah, mungkin kadang anak itu untuk menyampaikan kan mereka tadi disampaikan oleh Bu Dianika kata-katanya itu positif. Kadang anak kan masih dilarang. Nah, bagaimana Bu Endang untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, ketika anak masih ada, mereka masih belum bisa kan, artinya masih belajar. Jadi masih sering menggunakan kata jangan ganggu saya, jangan buang sampah, begitu kan? Nah, ini kita juga akan memfasilitasi anak-anak untuk bisa membuat dari kata-kata jangan membuang sampah sembarangan dengan menjaga kebersihan. Kita akan mengajak mereka untuk berlatih membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif. Demikian Bu. Luar biasa pemahamannya teman-teman. Ini sambil saya lihatkan untuk Jamboard yang sudah
dituliskan oleh teman-teman, nggih. Nah, bisa dilihat nggih di situ sudah nggih dari Pak Darmono, sebuah nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas ada perbuatan baik yang sesuai kesepakatan. Bu Asrini, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Nah, di sesi lain mungkin nanti teman-teman bisa berpendapat, ya. Selanjutnya, terima kasih sekali teman-teman sudah menyampaikan di sesi ini tentang pemahaman tentang apa itu keyakinan kelas. Ya, selanjutnya nah, ketika panjenengan tadi ini ya dapat kita lihat keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dan dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Gitu. Kita sepakat ini ya, keyakinan kelas nggih Bapak Ibu nggih, sesuai yang disampaikan tadi. Benar seperti ini atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Cukup nggih. Oke, nggih. Lanjut. Selanjutnya. Nah, bagaimana peran Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas? Bisa diceritakan juga keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu buat. Nah, masih di link Jamboard yang sama, bisa dituliskan di halaman kedua. Silakan untuk teman yang belum berpendapat, tadi ada Bu Erni, ada Pak Darmono, Bu Asrini, silakan. Monggo Bu Erni, silakan untuk berpendapat. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimanakah peran Bapak Ibu guru ya terutama? Saya rasa guru di sini berperan sebagai pemandu. Jadi memandu anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya tentang apa yang harus diyakini dalam kelas. Kalau saya biasanya itu Bu pernah, misalkan anak kan di kelas saya itu kadang-kadang makan gitu. Jadi akhirnya pada waktu itu setelah melakukan keyakinan kelas dan kesepakatan, akhirnya di mata pelajaran saya diperbolehkan makan tapi tidak mengganggu, seperti itu Bu. Karena daripada mereka mencuri-curi makan. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. Jadi tetap biar pembelajaran itu kondusif gitu nggih. Mungkin bentuk keyakinan yang sudah pernah dibuat Ibu. Selain itu tadi kan memberikan waktu untuk tertulis, ya kesepakatannya seperti apa? Kalau saya gini, saling menghargai orang lain ya. Jadi biasanya ketika proses pembelajaran kan ada celemong seperti itu. Jadi untuk menghindari celemongan itu agak-agak sedikit bullying gitu. Untuk mengurangi itu akhirnya anak saya giring untuk membuat keyakinan kelas bahwa kita sebagai sesama itu saling menghargai begitu Bu. Jadi untuk celemong-celemongnya jangan sampai terlalu gitu. Oke. Luar biasa Bu Erni, ya, sudah diterapkan di kelas panjenengan. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi nih Bu Asrini nih, tadi belum sempat menyampaikan pendapat. Monggo Bu Asrini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Bu. Mungkin salah satu aja yang saya sampaikan untuk keyakinan kelas, misalnya ada temannya yang ada di depan, tampil di depan seperti itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, teman yang lainnya menghargai ataupun diam sesuai dengan kondisi kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Asrini. Mungkin ini Pak Darmono juga belum nih, dari catatan saya bisa disampaikan tentang peran atau contoh keyakinan kelas yang pernah Bapak buat. Oke, jadi gini Bu, terima kasih ya. Kita sebagai guru memandu murid untuk menuliskan keyakinan kelas, kemudian kita mengulas lagi dan memilih mana yang penting, kita diskusi di kelas, kemudian mengubah kalimat-kalimat yang masih negatif, kemudian menjadi positif, dan akhirnya kita sepakati bersama. Luar biasa sekali teman-teman, hebat pemahamannya, dan tentunya ini semua sudah diterapkan di kelas panjenengan. Oke. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kesimpulan apa setelah tadi sudah memahami tentang keyakinan kelas dan kemudian sudah diterapkan, peran panjenengan sudah
dilibatkan, anak-anak juga dilibatkan. Kesimpulan dari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi itu apa? Mungkin ini ada yang bisa menyampaikan di sini. Oke, Bu Dianika, monggo silahkan. Kesimpulan dari hasil belajar yang sudah kita lakukan bahwa keyakinan kelas itu merupakan satu satu tindakan yang positif untuk membentuk lingkungan positif yang di situ memuat banyak pernyataan-pernyataan positif yang sudah disepakati oleh anak-anak dengan proses pembuatannya dipandu oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oke, luar biasa. Teman-teman semua, mungkin ada satu lagi yang menambahkan nih. Monggo. Oke, monggo Bu Erni silakan. Terima kasih. Saya menyoroti harapannya dengan keyakinan kelas ini kita bisa membentuk pribadi-pribadi yang tangguh sehingga di proses disiplin positif itu berjalan semestinya tidak karena paksaan seperti itu, Ibu. Oke. Muncul dari keinginan dari dalam, intrinsik dari peserta didik sendiri gitu nggak Ibu? Terima kasih luar biasa pemahaman kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, nah saya mau merefleksi bagaimana sih di sesi ini perasaan Bapak Ibu. Di kolom chat sudah ada Mentimeter, silakan Bapak Ibu bisa melakukan poll situ. Monggo. Monggo. Senang sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran tercapai dan kita sebagai yang terdekat di sekolah dengan anak-anak bisa membersamai anak-anak untuk mencapai tujuannya. Terima kasih Bapak Ibu, hebat untuk kebersamaan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, namun sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.